Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kurang semangat ini. Cepat, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Baik, kalau hadir semua, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa. Siapa yang akan berdoa? Resta. Baik, Resta, silahkan mulai. Marilah teman-teman, sebelum berdoa dengan menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Buat kita sudah melaksanakan doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana pembelajaran kita pada minggu lalu. Apakah ada yang masih mengingatnya? Saya, Bu. Baiklah, Resti. Tentang kasus-kasus ancaman terhadap influencer Hankam. Baik, bagus sekali. Nah, setelah itu apakah ada yang ingin memberi contoh dari ancaman tersebut? Saya, Bu. Oh, Yaitu seperti ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan, senjata, dan organisasi yang tidak mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berubah agreminisasi atau intimidasi, pelanggaran wilayah, yaitu angkatan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. baik. Bagus sekali contoh yang disebutkan oleh Resta tadi ya, di mana kita juga harus mengetahui bahwa menjaga keutuhan negara itu sangatlah penting. Dan juga sebagai warga negara yang baik, kita juga harus bersatu dalam melindungi negara kita sendiri. Dan itu semua dapat kita lakukan di mana saja. Tidak hanya dalam Influencer Hankam, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa turut membantu melindungi negara kita. Nah, ini juga berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan mempelajari bagaimana itu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan dalam Republik Indonesia itu sendiri. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pada materi bab 6 yang membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita juga akan mempelajari mengenai dua materi pokok, yaitu konsep NKRI dalam UUD NRI tahun 1945 dan juga fakta-fakta pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tersebut. Baiklah, kita akan masuk pada pembelajaran. Ibu telah membuat sebuah video pembelajaran yang bisa kalian tonton terlebih dahulu untuk memahami apa itu sih faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 SMA dengan judul materi Faktor Pendorong dan Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dengan kompetensi dasar dari KD 3.6 yaitu mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah 1. Mampu menjelaskan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua adalah mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu, materi pokok apa sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yaitu yang pertama adalah bagaimana konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga apa saja sih faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang harus kita ketahui. Pada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung semangat agar Indonesia bersatu sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di dalam pasal 1 ayat 1, di dalam pasal 18 ayat 1, di dalam pasal 18B ayat 2, di dalam pasal 25A, dan juga di dalam pasal 37 ayat 5. Serta di dalam rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia lainnya, dan juga keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang wilayahnya juga merupakan kesatuan dari ribuan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, serta terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, kita akan membahas materi yaitu apa saja sih faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang harus kita ketahui? Persatuan dan kesatuan merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap negara, termasuk juga Indonesia. Karena tanpa adanya persatuan dan kesatuan, sebuah negara akan mudah terombang-ambing. Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak keberagaman dan perbedaan perlu untuk mempunyai persatuan dan juga kesatuan. Kita masuk ke faktor pendorong yang pertama, yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Bangsa Indonesia memiliki suatu sejarah perjuangan yang panjang. Perasaan senasib dan seperjuangan yang dilalui mampu membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Yang kedua yaitu keinginan untuk bersatu sebagai pernyataan di dalam Sumpah Pemuda. Faktor ini ditumbuhkan oleh jiwa pemuda pada masa itu. Yang ketiga adalah rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, di mana sikap rasa cinta tanah air ini merupakan suatu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang keempat ada rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, di mana banyak kepentingan pribadi yang ditinggalkan para pahlawan demi memperjuangkan kepentingan atau kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima ada Pancasila. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan juga perjanjian luhur bangsa. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika artinya walau berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Jadi, kendati Indonesia merupakan negara majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak akan terpecah belah, melainkan tetap bersatu demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, itu saja materi di dalam video pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada hari ini.
Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jaga kesehatan dan selalu semangat semuanya. Baiklah, setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi, kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwasanya persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu negara, termasuk juga Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang beragam akan suku, bahasa, budaya, agama, maupun adat istiadatnya. Nah, persatuan dan kesatuan ini berguna untuk melindungi bangsa kita, agar bangsa kita tidak akan menjadi terpecah belah. Baiklah, setelah menonton video pembelajaran yang sudah Ibu buat tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Resta, Bu. Oke, baik Resta, apa pertanyaannya? Bagaimana jika tidak terjadi persatuan dan kesatuan di dalam suatu negara? Apa yang akan terjadi, Bu? Menarik pertanyaan dari Resta. Baiklah, apakah anak-anak di sini ada yang ingin menjawab? Resti, Bu. Resti apa? Pertanyaannya adalah jika tidak ada persatuan dan kesatuan di dalam suatu negara, maka akan terjadi perpecahan, perselisihan, dan juga munculnya berbagai konflik di dalam suatu negara. Di mana suatu negara yang terpecah belah karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di dalamnya juga akan mengakibatkan warga negara yang tinggal di dalamnya akan hidup dalam penderitaan. Kita bayangkan saja sebelum kemerdekaan dengan orang-orang bisa mengalami konflik dan susah untuk lepas dari penjajahan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara mereka, maka itulah pentingnya suatu negara harus menjaga persatuan dan kesatuan yang ada yang telah diperjuangkan oleh orang-orang bangsa ini dengan supaya hingga sekarang. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian sebuah kuis yang akan dijawab melalui Google Form, di mana di situ terdapat 10 pertanyaan yang akan kalian jawab. Dan jika ada yang mendapatkan nilai tertinggi, Ibu akan menambahkan nilai pada tugas kalian. Baiklah, silahkan dibuka linknya yang sudah Ibu kirimkan di grup chat. Anak-anak, apakah kalian sudah menyelesaikan kuis pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Saya simpulkan, apakah kalian sudah mengerti? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan kalian sebuah soal uraian berjumlah 40 jumlah ya, dan akan dijawab di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan kepada kalian ya. Di lembar pekerja peserta didik ini akan ada 4 soal yang akan kalian jawab ya masing-masing dan akan dikumpulkan pada pertemuan kita yang selanjutnya. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin membahas mengenai pertemuan yang akan kita lakukan minggu depan ya. Pada minggu depan kita akan mempelajari yang mengenai faktor penghambat persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Nah, jika kita pada pagi hari ini telah membahas mengenai faktor pendorong, pada minggu berikutnya kita akan membahas mengenai faktor penghambat. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.